Halo para pendengar, balik lagi di podcast Kelompok 3. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi rame banget di berita, sekaligus cukup bikin miris, soal pinjaman online. Plus, gimana dampaknya kalau sampai menjerat ASN? Beberapa waktu lalu, kita semua dengar berita duka soal pegawai BPS di Halmahera Timur yang jadi korban pembunuhan. Nah, yang bikin heboh, pelakunya terjerat utang karena judi online dan pinjol. Jadi kebayangkan gimana efek domino dari masalah ini? Mulai dari masalah pribadi, tekanan finansial, sampai bisa berujung ke hal-hal kriminal. ASN sendiri kan sering dianggap punya gaji tetap dan posisi aman. Tapi faktanya nggak menutup kemungkinan buat ikut terjebak. Makanya, di podcast ini kita mau kupas tuntas. Kenapa masalah pinjol bisa sedekat itu sama ASN? Risiko apa yang muncul? Dan yang paling penting, gimana cara mencegah biar nggak makin banyak kasus kayak gini? Dan tentu saja aku nggak sendirian. Udah ada 4 teman narasumber di sini yang bakal berbagi perspektif mereka. Ada Mas Fatih, Mbak Nabila, Mbak Nailam, dan Mbak Naila di sini. Jadi, langsung aja kita mulai diskusinya. Pertama, aku mau ke Mas Fatih nih. Menurut Mas, kira-kira kenapa sih ASN bisa sampai terjerat pinjol? Padahal kalau dilihat secara finansial, mereka relatif lebih stabil dibanding masyarakat umum. Pertama, terima kasih ya waktunya untuk Mbak Nada. Saya coba runut kembali kronologis contoh kasus yang Mbak Nada izin itu di Ampera ya. Itu kan Iya, ASN PS kalau nggak salah. Jadi ya. awalnya itu si Aditya kalau nggak salah namanya ini pinjam uang dari bank terus nikah. Tapi itu pun tidak dipakai untuk urusan nikah. Dia malah pakai itu untuk judul. Nah, setelah dia apa namanya dia itu salah ya, dia pikir pinjam duit kemana lagi. Ya, akhirnya dia pinjam. Nah, kenapa sih kok dia pengen banget itu padahal memang itu setelah dia tanggung jawab, dia masuk stres, akhirnya dia dia melakukan tindakan irasional. Dia sampai tega merampas temannya dan dia juga membunuh. Jadi fenomena ini nggak cuma sekali dua kali sudah terjadi, sudah banyak pasti sampai bunuh dan sampai itu juga ada. Nah, ini tuh sebenarnya polanya mirip-mirip. Jadi karena itu uang, jadi jebakan itu instan, utang, dapat tekanan mental, dan akhirnya tindakan rasional lah yang terjadi. Ini ibaratnya seperti lingkaran setan. Tapi perlu dicatat juga. Jadi ASN ini sebenarnya nggak semuanya begitu. Mungkin dari mereka sendiri sangat butuh uang itu, butuh keperluan urgent di keluarga. Ada juga yang gengsinya mungkin. Nah, kenapa ya ASN ini eh, secara sosial pandang masyarakat itu stabil, tapi justru karena stabil itu mungkin dari ASN ini yang terdesak gitu, selalu selalu ingin terlihat stabil, makanya pinjol, tapi ditutup-tutupi. Jadi kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu. Oh, jadi bukan sekedar soal judul aja ya, bisa juga karena kebutuhan mendesak. Menarik, Mas. Kalau tadi kita udah denger apa aja fenomena pinjol bagi ASN, sekarang aku mau pindah nih ke Mbak Nabila. Kalau kita lihat lebih jauh, apa dampak pinjol bagi ASN, baik untuk individu maupun instansinya? Mungkin kepercayaan publik juga bisa terganggu ya kalau ASN sampai punya masalah begini. Oke, terima kasih sebelumnya buat Mbak Nada. Menarik sekali ya tentang fenomena pinjol di kalangan ASN ini. Aku ingin bahas sepintas sebenarnya realitas yang sering terabaikan dari ASN ini sendiri. ASN itu kan sebenarnya cuma manusia biasa ya, yang kebutuhannya itu normal seperti orang pada umumnya. Namun justru di kalangan ASN inilah yang lebih rentan terkena krisis finansial, bisa kita bilang seperti itu ya. Kenapa sih ini terjadi? Karena ASN itu sendiri memiliki kebutuhan yang lebih besar karena gajinya ini tetap gitu. Jadi dia suka tergiur kredit konsumtif, terus mulai dari cicilan kendaraan yang berlebihan, KPR yang berantakan, hingga lifestyle inflation, ditambah lagi tekanan sosial yang untuk tampil layak sebagai seorang abdi negara. Gaji yang tetap ini tuh kayak menciptakan ilusi gitu loh. Kayak seperti menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa menjanjikan juga gitu. Nah, akhirnya di sini itu tekanan yang ada tadi dari berbagai perspektif, ada dari sosial, terus ada juga dengan apa namanya kita punya jabatan yang terjebak tadi ya, terkait dengan pinjol itu.
Akibatnya ASN ini sering stres. Nah, kalau misalnya ASN sudah stres, produktivitas mereka itu menurun, bahkan ada yang sampai tergelincir masalah korupsi ya, untuk menutupi kebutuhan finansial tadi. Jadi kesimpulannya ya dari apa yang saya omongkan tadi itu adalah kesejahteraan finansial ASN itu bukan masalah pribadi sebenarnya, tapi masalah sistemik yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jadi yang perlu kita ingat, investasi untuk kesejahteraan finansial ASN hari ini adalah investasi kualitas pelayanan publik masa depan. Saatnya kita sama-sama sadar menciptakan ASN yang sejahtera dan fokus melayani masyarakat. Mantap. Jadi investasi mantap. Untuk kesejahteraan finansial ASN hari ini, investasi untuk kualitas pelayanan publik masa depan. Menarik juga. Jadi nih, sekarang kita bahas kasus BPS kemarin nih. Jadi kasus BPS kemarin itu nunjukin gimana bahayanya judi online, yang akhirnya bikin orang terjerat pinjol. Menurut Mbak Nailam nih, kira-kira seberapa besar faktor eksternal kayak judol atau gaya hidup konsumtif yang mendorong ASN terjebak pinjol? Oke, terima kasih Mbak Nada ya atas kesempatannya. Kalau tadi pertanyaannya seberapa besar gaya hidup konsumtif dan juga mempengaruhi terjeratnya orang ASN kepada pinjol ini, tentu jawabannya besar banget ya. Karena kalau dilihat dari kasus ini, itu menjadi faktor utama gitu, di mana karena dia terjerat judi online, terus gaya hidupnya juga konsumtif, lama-lama dia bingung juga gitu mau minjem uang kemana lagi buat menutup utang-utang yang udah ada. Nah, jadi mungkin awalnya dia memang cuma mau menutup utang yang udah ada nih dan memenuhi gaya hidup, tapi lama-lama juga berujung gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah, di sini tuh kalau melihat masalah pinjol dan juga persoalan judul ini tuh bukan lagi masalah persoalan literasi finansial pribadi itu sendiri ya, tapi ini tuh juga udah terkait kepada lingkungan sosial dan budaya konsumtif yang makin kesini makin marak gitu ya, makin permisif ya. Apalagi sekarang kan lagi marak banget nih self reward, dikit-dikit self reward, dikit self reward gitu kan. Jadi itu justru makin mendukung gitu buat pinjol. Nah, kalau dari ASN sendiri, gimana caranya agar kita tidak terjerat pinjol? Balik lagi ke diri sendiri yang pertama, yaitu kita harus punya pengendalian diri. Terus kita juga harus menjaga sikap integritas kita sendiri. Karena kita di awal masuk aja udah ditekanin banget kan masalah integritas ini. Nah, kalau integritas ini udah runtuh, dampaknya nggak main-main nih, bukan cuma ke individu, tapi juga bisa ke citra lembaga atau bahkan kepercayaan publik kepada kita dan birokrasi negara tuh bisa hilang gitu. Aku cukup sih. Emang sih, UUI guys, ujung-ujungnya integritas ya Mbak ya. Kalau bicara Iya, solusi benar. nih, next nih, kita langsung bicara solusi nih habis ini. Menurut Mbak Naila, kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah ASN terjebak pinjol? Kira-kira cukup dengan aturan tegas atau perlu nih kayak edukasi finansial lagi kayak di-mention Mbak Naila tadi? Oke, makasih Mbak Nanda. Nah, ini tuh sebenarnya jadi tantangan kita juga ya. Kalau dari sudut pandangku mungkin sebagai masyarakat, nggak cuma ASN, tapi termasuk ASN, dalam menghadapi dan mengantisipasi maraknya pinjaman online dan supaya kita nggak terjebak gitu di dalamnya, kita bisa mulai dari hal kecil, bekali diri kita dengan literasi finansial, belajar mengatur pendapatan, membedakan kebutuhan, dan membedakan keinginan, serta memahami risiko dari utang konsumtif. Menurutku itu adalah salah satu langkah utama yang harus dilakukan. Wah, memang sebenarnya yang paling mudah dilakukan sih, dimulai dari edukasi finansial. Ini yang bisa kita lakukan sebagai individu, karena sebenarnya edukasi finansial ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber sih. Nggak susah kok, di media sosial pun udah banyak. Bahkan ada juga seminar online-nya, selama berasal dari sumber yang kredibel. Perlu dipastiin juga ya, sumbernya harus kredibel. Dan kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang lebih luas, next levelnya gitu, pemerintah mungkin juga bersama OJK perlu bertindak tegas menutup pinjol ilegal, memperketat pengawasan terhadap pinjol ilegal, mengatur bunga pinjol yang legal, serta menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan mungkin lebih manusiawi dan merakyat bagi masyarakat gitu. Dengan kesadaran kolektif ini dan dukungan regulasi yang kuat, menurutku kita bisa sih mencegah pinjaman online tragedi-tragedi ini tuh terjadi berulang dan juga melindungi masyarakat dari jeratan utang yang mungkin merugikan. Ya, ternyata strategi gitu sih, Mbak. Ya, ternyata ya strategi perumusan pinjol ini nggak bisa dari pemerintahan aja. Jadi harus ada kita masyarakat yang paham literasi keuangan dan juga ngedorong pemerintah juga biar
ketat nih pengawasannya. Emang ya, ini diskusinya nih seru banget nih teman-teman. Dari tadi kita udah dengar kalau pinjol itu emang masalah serius termasuk buat ASN. Intinya jangan sampai kita tergoda sama solusi instan karena dampaknya bisa panjang dan merugikan. Nah, biar lebih gampang diingat aku tutup pakai pantun ya. Cakepnya dibantuin. Jalan-jalan ke pasar Senen, Cakep. beli batik warna biru. Cakep. Jangan tergoda pinjaman online. Hidup tenang jauh lebih seru. Jadi semoga pantun ini nih bisa jadi pengingat ringan tapi bermakna. Terima kasih buat para narasumber dan juga teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di diskusi berikutnya.